Oke, Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras ya. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, kali ini kita akan membahas ya pertempuran sengit antara Israel dan Iran, atau Iran dan Israel, dan Iran sudah melakukan serangan balasan kepada Israel, dan Anda bisa lihat di layar kaca bagaimana drone atau rudal milik Iran itu dikirim ke Israel. Dan dalam informasi yang saya temukan, saya coba cari informasinya, dan informasi ini saya dapat dari berita luar negeri, kawan-kawan, yang menurut saya lebih independen dan terpercaya dibandingkan dengan berita-berita di Konoha, kawan-kawan. Dan dalam berita luar negeri mengatakan bahwa Iran itu luncurkan rudal ke Israel, dan saudara bisa lihat kondisi langit Israel itu dihantam oleh ratusan rudal. Namun dalam informasi yang saya temukan juga tidak ada korban jiwa di pihak Israel. Itu ada juga yang mengalami luka-luka ringan, tapi tidak ada korban jiwa di sana. Jadi Iran ini meluncurkan rudal ke Israel, beberapa di antaranya itu mengenai Tel Aviv. Sementara Israel juga menyerang situs nuklir Iran. Bahkan komandan Iran itu sudah metong, kawan-kawan, dan akan ditargetkan juga kepada Ali Khamenei yang saat ini sudah bersembunyi. Entah di mana dia bersembunyi, sudah sementara dalam pengejaran target Israel. Memang terdengar ya serinai peringatan berbunyi di seluruh Israel pada hari Jumat. Itu saat Iran menembakkan puluhan rudal balistik sebagai serangan balasan setelah Israel meluncurkan serangan udara semalam. Rudal kedua menargetkan Israel beberapa jam kemudian. Ya, beberapa berhasil menembus sistem pertahanan rudal Israel, menyebabkan kerusakan dan cedera, meskipun tidak tingkat kerusakannya belum jelas. Jadi memang beberapa rudal itu masuk, tapi kawan-kawan, tidak ada korban jiwa di sana. Ada kerusakan, tapi tidak seperti kerusakan yang dialami oleh Iran. Beberapa saat ya setelah pukul 4.30 pagi waktu setempat, pasukan pertahanan Israel menulis di media sosial bahwa warga Israel saat ini berlarian mencari perlindungan di Israel Utara saat sirine berbunyi karena peluncuran rudal lain dari Iran. Tidak jelas apakah ini menandai serangan rudal ketiga atau masih bagian dari gelombang kedua. Pada putaran pertama, sekitar 100 rudal ditembakkan dari Iran dalam 2 salvo, kata para pejabat. Israel memiliki sistem pertahanan rudal tangguh yang dikenal sebagai Iron Dome, yang mencegat sebagian besar rudal, ya, kata IDF. IDF melaporkan sejumlah kecil serangan terhadap bangunan, beberapa di antaranya disebabkan oleh kegagalan intersepsi. Video dan foto menunjukkan sejumlah bangunan rusak atau terbakar. IDF melaporkan bahwa 21 orang terluka dan 2 orang dalam kondisi serius. Jadi memang belum ada korban jiwa di sana, tapi ada 21 orang yang teridentifikasi mengalami luka ya, dan 2 orang dalam kondisi yang serius. Lalu puluhan rudal lagi datang pada gelombang berikutnya, dan lagi-lagi IDF mengatakan beberapa, tetapi tidak semuanya berhasil dicegat. Pasukan pencarian dan penyelamatan saat ini beroperasi di sejumlah lokasi di seluruh negeri tempat laporan proyektil jatuh diterima, kata militer. Seorang pejabat Amerika Serikat dan pejabat Gedung Putih mengkonfirmasi kepada CNBC News bahwa Amerika Serikat membantu Israel mencegat rudal Iran. Jadi Amerika Serikat sudah siap sedia dengan kapal induknya untuk mencegat ya
rudal yang dikirimkan oleh Iran. Selama serangan itu, pasukan Amerika Serikat di 2 pangkalan di Timur Tengah diperintahkan masuk ke bunker. Pasukan di pasukan di Union 3 di zona hijau di Baghdad, Irak, dan garison Al-Tanf di Suriah menghabiskan sekitar 1 jam di bunker. CNBC News mengkonfirmasi. Tindakan balasan dari Iran dilakukan setelah Israel meluncurkan lebih dari 200 serangan udara terhadap Iran, melanjutkan operasi besar yang dimulai semalam, kata juru bicara IDF Brig Jenderal Evi Devrin pada hari Jumat. Serangan udara Israel masih terus berlanjut, kata Devrin. Jadi Israel belum hentikan serangannya kepada Iran ya, dan target Israel adalah fasilitas nuklir Iran. Duta Besar Iran untuk PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa 78 orang sudah tewas di pihak Iran dan lebih dari 320 orang terluka dalam serangan Israel. Yang dibandingkan dengan korban di Israel baru 21 orang yang mengalami luka, belum ada korban jiwa. Israel pertama kali melancarkan serangan udara terhadap Iran Jumat pagi dan mengumumkan operasinya menargetkan fasilitas nuklir Iran, ilmuwan, dan komandan militer senior. Teheran menanggapi dengan meluncurkan lebih dari 100 pesawat nirawak ke Israel pada Jumat pagi, kata militer Israel. Devrin mengatakan sebelumnya pada hari Jumat bahwa pertahanan udara Israel telah bekerja untuk mencegat ancaman. Kemudian pada hari Jumat, seorang pejabat militer Israel mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun ancaman belum berakhir, Israel telah berhasil mencegat banyak pesawat nirawak Iran. Jadi memang Israel sudah mempersiapkan ya serangan balik dari Iran, dan akhirnya banyak ya, hampir semualah rudal kiriman Iran itu dicegat oleh Iron Dome. Sepanjang hari ini kami kembali menunjukkan kemampuan kami dalam menanggulangi ancaman dengan cara yang terkoordinasi, tepat dan berani, kata Devrin Jumat malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang dilansir televisi pada hari Jumat, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menanggapi serangan tersebut dengan keras dan membuat Israel tidak berdaya. Ya biasalah ya, pernyataan Ali Khamenei ini terlalu bombastis kawan-kawan, tapi tidak ada realitasnya. Tak lama setelah pernyataan itu, IDF mengkonfirmasi bahwa jet tempurnya telah menyelesaikan serangan terhadap situs nuklir rezim Iran di wilayah Isfahan. Isfahan berada di Iran bagian tengah. Serangan itu membongkar fasilitas produksi uranium metalik, infrastruktur konversi ulang uranium yang diperkaya, laboratorium, dan infrastruktur tambahan, kata IDF. Jadi memang fasilitas-fasilitas nuklir Iran sudah banyak yang dihancurkannya oleh Iran ya, dan lagi-lagi dikonfirmasi bahwa Amerika Serikat tidak ikut dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Lalu Israel mengatakan telah menghancurkan pertahanan udara Iran dan membunuh komandan tinggi ya. Sebelumnya pada hari Jumat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa IDF telah memulai operasi Ring Lion dengan gelombang serangan udara besar-besaran terhadap puluhan situs nuklir Iran. Komandan militer dan ilmuwan peneliti dengan mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghentikan ancaman Iran terhadap kelangsungan hidup Israel. Seperti Netanyahu ya, Devrin juru bicara IDF menyebut serangan terhadap Iran sebagai tindakan pencegahan dalam sebuah pernyataan video yang disampaikan hari Jumat, dengan mengatakan bahwa intelijen Israel telah mengungkap rencana Iran untuk menghancurkan Israel yang telah terbentuk dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan bahwa rencana tersebut melibatkan Iran yang berlomba menuju bom nuklir, berupaya untuk menggandakan atau melipat gandakan persediaan rudal balistiknya, dan terus membiayai, persenjatai, dan mengoperasikan proksinya di seluruh Timur Tengah untuk melawan negara Israel. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa pimpinan keamanan senior rezim Iran telah tewas dalam serangan itu. Kepala Staf Iran ya, Muhammad Baghir ya, dan beberapa
orang-orang penting Iran itu telah menghadap bidadari tentunya. Ia mengatakan Israel telah menargetkan dan menyerang susunan pertahanan udara rezim Iran. Itu informasi yang dimuat oleh CBC News kawan-kawan. Ini berita dari Amerika Serikat dan ini tentu berita yang perlu kita ungkap ke publik kawan-kawan. Jadi kondisi Israel masih baik-baik saja, belum ada korban jiwa di sana, walaupun ada beberapa gedung yang rusak, tapi itu tidak signifikan, tidak seperti ketika Israel menyerang Iran dan Iran benar-benar kewalahan, mengalami kehancuran parah, apalagi di daerah-daerah vital fasilitas nuklir Iran itu yang sudah terkena dari bom Israel. Salam Sobat Waras Pavel 88 Channel. Saya sebagai hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pedesaan mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian, dan tentu ini sangat berarti dalam membantu pelayanan kami. Doa saya, Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu dalam segala hal. Terima kasih. Salam. Itu dulu video yang dapat Pavel bagikan, dan support terus Pavel 88 Channel. Terlebih khusus kawan-kawan support terus pelayanan Pavel, dan juga kita punya program untuk membantu beberapa hamba-hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pelosok-pelosok, di desa-desa, di suku-suku terasing. Kawan-kawan yang ingin menabur bisa menabur lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Salam waras, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye. Salam.